Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya di sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan strategi yang akurasinya itu 98% profit ya. Nah dan judul strategi ini adalah strateginya cara entry point atau cara open posisi, atau bahasa kasarnya cara masang di all in trade ya, dengan baik dan benar. Oke, bahasa sopannya cara open posisi yang baik dan yang benar ya. Nah, jadi kita di sini memakai apa sih namanya, follow the trend ya. Kita di sini memakai follow the trend dan acuannya itu adalah SMA 21 ya. Gua jelasin aja langsung nih. Oke. Gua jelasin langsung di sini. Pertanda yang memastikan tren berbalik arah ketika tren naik terus menjadi tren turun itu adalah hammer yang sangat sempurna ya. Jadi ada beberapa hammer, ada hammer yang sempurna, ada hammer yang nggak sempurna. Yang nggak sempurnanya kayak gimana? Nah ini nih, yang kayak gini itu nggak sempurna banget gitu ya. Nah yang sempurnanya kayak gimana? Nah ini nih, percis seperti palu ya, atau seperti huruf T, dan dianya itu berbentuk gemuk, enak banget gitu pokoknya. Lihat bentuk candlesticknya di situ adalah awal tren akan menjadi bearish ya, akan menjadi bearish, dan posisinya itu harus ada di atas ya. Nah yang kedua, kita di sini memakai SMA 21. Jadi ketika ada hammer lalu dikonfirmasi dengan si jalur trennya itu ini turun ke bawah, itu udah otomatis bakalan turun ya. Cara open posisi yang baiknya di mana? Ya di sini, ketika muncul hammer seperti ini ya, kita bisa open posisi sell 3 menit atau 5 menit. Saya rekomendasikan jangan 1 menit, 3 menit atau 5 menit ya untuk open posisinya. Nah ketika sudah oke, ini ada satu lagi parabolik ya. Dan ketika paraboliknya berada di atas, itu udah otomatis tren bakalan turun. Nah, jadi di sini saya jelasin lah, ini khusus buat newbie ya. Buat newbie, kalau misalkan ini paraboliknya itu manfaatnya untuk apa? Nah, menurut tafsiran saya ya, karena tafsiran orang itu beda-beda, dan ini menurut tafsiran saya, jika paraboliknya ada di atas, itu tren itu menunjukkan tren bakalan turun ya. Kalau misalkan paraboliknya ada di bawah, itu bakalan tren naik. Oke. Nah, jadi di sini kita memakai patokan SMA 21 sama parabolik aja ya, biar nggak ribet. Terus lihat hammernya ya. Nah, jadi di sini kita lihat, di sini ada yang namanya support. Ini adalah support ketika tren sedang bullish ya. Dan ini saya sebut sebagai support bagian ininya. Nah, ketika tren turun, di sini ada hammer, terjadi hammer ya di sini. Kita di sini bisa open posisi sell 3 menit ya. Ketika melewati garis ini, garis SMA 21-nya, di sini kita bisa open posisi sell lagi 3 menit ya. Nah, ketika muncul candlestick yang warna, jadi di sini kita open posisi sell ketika muncul candlestick naik ya, candlestick yang warna hijau. Kita sebut candlestick yang warna hijau ini adalah waktu break ya. Jadi kita open posisi saat break. Nah, lalu kita open posisi sell lagi, follow the trend lagi ya. Nah, gitu untuk penjelasan open posisi sellnya ya. Nah, di sini saya sebut ini bukan trend up ya. Ini bukan trend up, tapi ini adalah tren sedang break atau beristirahat, dan mereka akan kembali turun. Kenapa saya bilang tren akan kembali turun? Karena di sini posisinya sedang bearish ya. Karena di sini posisinya sedang bearish. Saya di sini untuk menganalisa tidak ada kata jika ya. Kalau analisa itu harus pasti, kalau turun turun, kalau naik ya naik gitu kan. Nah, ketika saya sudah pahami semua teori ini, jadi ini itu bukan tren kembali naik, tapi dia itu break. Dulu saya pernah jelasin ya, tren itu ibaratkan, kalau diibaratin itu kayak cangkul ya. Nah,
Jadi nggak bakalan selamanya akan naik ya, tapi dia break dulu ya. Ketika break dulu dia bakalan lanjut lagi ke atas, break lagi, lanjut lagi ke atas, naik sampai ke titik puncak. Nah, open posisinya di mana? Ya di sini ketika saat break. Kalau tren naik, ketika mereka break lagi ya, menunjukkan lower yang lebih tinggi daripada lower sebelumnya. Di sini kita bisa open posisi buy lagi ya. Kalau misalkan open apa sih namanya, trennya lagi turun, ketika turun dia nggak bakalan turun terus, tapi dia akan membuat limbah atau break ya, seperti ini kayak huruf L. Nanti turun lagi, turun lagi, turun lagi. Anjing masih. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan jalur tren. Jadi nggak bakalan, kalau misalkan tren turun, nggak bakalan selamanya akan turun, tapi mereka akan break dulu dan melanjutkan tren turunnya, break lagi dan melanjutkan tren turun lagi. Lalu di mana open posisinya? Ya di sini saat tren sedang break ya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan tren breaknya? Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini guys. Ini ada SME 21 ya. Ketika dia sudah melewati support, dia akan break dulu. Nah, breaknya itu adalah ketika mereka si candlesticknya ini menuju ke atas dan sudah melebihi garis SMA ini. Garis SMA ini melebihi garis SMA di sini, kita bisa open posisi sell ya. Ketika di sini waktu breaknya terjadi yang namanya hammer. Nih, ya ini mah doji lah, bukan hammer ya. Kita sebut ini doji ya. Ketika timbul doji seperti ini, kita open posisi sell 3 menit dari awal pembukaan candlestick ini, itu udah profit. Lalu ini kan masih break ini ke atas. Oke. Nah, di sini terjadi lagi yang namanya doji merah. Kita bisa open posisi sell lagi. Ini adalah bentuk candlestick bearish atau tren turun yang benar-benar sempurna. Nih. Ini adalah bentuk candlestick turun yang sangat sempurna. Lalu break lagi dia break lagi ke atas. Seperti saya yang bilang, break lagi ke atas. Di sini kita open posisi sell lagi 3 menit. Ya, di sini kita open posisi sell lagi 3 menit, terus kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi waktu candlestick yang warna hijaunya muncul. Nah, lalu open posisi sell lagi ya. Nah, ketika terjadi yang namanya hammer, kayak yang saya tadi bilang, ini adalah hammer, itu adalah tanda atau candlestick yang menunjukkan bahwasanya tren ini akan kembali naik, kembalikan arah, dikonfirmasi dengan yang namanya hammer. Nih, kayak palu gini nih. Ketika tren turun gini, ketika tren turun misalkan, lalu terjadi yang berbentuk hammernya itu hammer yang sempurna ya. Nah, itu trennya akan kembali naik gitu ya. Ini foto gambarnya sorry kayak kintil, sorry banget. Tapi itu adalah pertanda tren naik ya. Nah, ketika tren naik ya, ketika tren naik di sini posisinya itu adalah candlesticknya ada di atas SMA 12 ini. Nah ini breaknya beda lagi nih. Breaknya ketika mereka turun dan akan menyentuh garis SMA 12 ini, mereka akan melanjutkan tren naik. Kita bisa open posisi sell, bisa open posisi buy di sini saat candlestick menyentuh garis SMA 21 ini ya. Tuh lihat, naik lagi. Ketika dia mau menyentuh yang namanya apa sih namanya, garis SMA 21 ini, dia kembali naik. Nah, di sini kita lihat lagi ya yang namanya hammer. Ya, dan di sini ada hammer. Ini adalah hammer ya, hammer yang sempurna yang hijau ini. Itu tren akan kembali turun. Lalu, nah, kita bisa open posisi 3 menit ya di sini. Pokoknya kalau misalkan ketika tren naik lalu ada candlestick yang berbentuk seperti ini nih, yang satu ini nih,
itu otomatis tren akan berbalik arah, maupun di atas atau di bawah ya, asal bentuk candlesticknya harus seperti ini. Tetapi di sini terjadi lagi yang namanya diketuk palu ya. Jadi di sini apa sih namanya, ada hammer lagi ya, nggak lama karena di sini diketuk dengan hammer lagi. Jadi kalau misalkan hammer yang warna ketika candlestick sebelumnya merah dan diketuk dengan yang namanya hammer seperti ini, dia akan kembali naik. Nah, namun di sini kembali bearish. Kenapa kembali bearish? Karena bentuk candlesticknya ini sempurna ya, sempurna dan dikonfirmasi dengan parabolik yang gak tentu arahnya, ada di atas dan ada di bawah ya, ada di atas ada di bawah. Itu pertanda sebagai bearish ya, bearish dalam jangka waktu beberapa menit. Nah, jadi lu di sini bisa open posisi lagi, sell nih di sini. Nah, ketika terjadi lagi di sini nemuin hammer di sini ya, ini hammer yang sangat sempurna. Yang satu ini seperti yang saya sebutkan tadi, tren bakal berbalik arah. Tren akan berbalik arah ke atas. Ketika di atas menemukan lagi hammer yang seperti ini, dia akan ke bawah turun ya. Nah, dikonfirmasi lagi dengan yang namanya hammer. Ini ada hammer lagi di sini ya, yang sempurna bodinya. Dia akan menjadi naik lagi. Ya. Jadi itu adalah strategi untuk entry point ya. Mudah-mudahan kalian ngerti untuk open posisi yang baik dan yang benarnya. Jadi di apa sih namanya, follow the trend ya, dan apa sih namanya, patokannya itu lihat dari hammer. Yang terpenting nih, gue jelasin lagi nih, dalam strategi ini kita memacu di satu satu hammer ya, yang kedua SMA, yang ketiga dikonfirmasi dengan parabolik. Ketika ada hammer dikonfirmasi dengan parabolik di atas atau di bawah, dan dikonfirmasi lagi dengan SMA. Di situ kalian untuk open posisi sell atau buy ya. Jangan open posisi di sideways. Boleh saja open posisi di sideways, cuman kalian harus open posisinya di titik tertinggi dan di titik terendah, karena dia kanalnya bakalan goyang-goyang ya. Nah, jadi mungkin segitu aja dulu dari saya ya untuk materi ini, dan materi selanjutnya saya bakalan bikin video strategi lagi. Mungkin akan lebih rajin membuka strategi-strategi yang lain. Nah, jadi inti dari strategi ini adalah kalian harus tahu hammer, yang kedua patokannya adalah SMA 21, dan yang ketiga adalah parabolik ya. Oke, terima kasih sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan saat saya berbicara, karena saya newbie ya di YouTube seperti ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.